Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Hana Kamilia Azani dari Manajemen Reguler 2G akan menjelaskan rangkuman materi. Materi yang pertama yaitu syariah dan keadilan sosial. Contoh keadilan Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada pembagian harta. Membagi harta rampasan perang, zakat, dan sedekah dengan adil. Yang kedua ada penegakan hukum. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu termasuk kepada kerabat. Yang ketiga, perlakuan terhadap orang lain. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Yang keempat, keadilan dalam keluarga. Memberikan perhatian, waktu, dan kasih sayang yang sama kepada istri-istrinya. Mendidik anak-anaknya dengan adil dan bijaksana. Dan yang terakhir, kepemimpinan, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, mendengarkan semua pihak sebelum membuat keputusan, mempertimbangkan kepentingan umat secara keseluruhan. Materi yang kedua yaitu manasik haji. Manasik haji yaitu serangkaian ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang menjalankan ibadah haji di Mekah. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis haji. Yang pertama ada haji ifrad, melaksanakan ibadah haji tanpa umroh. Yang kedua ada haji tamatu, melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan haji pada tahun yang sama. Yang ketiga ada haji qiran, melaksanakan haji dan umroh sekaligus dengan satu niat dan satu ihram. Tahapan haji, yang pertama itu ada ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga syai, yang keempat itu wukuf di Arafah, yang kelima mabit di Musdalifah, yang keenam lontar jumroh, yang ketujuh mabit di Mina, yang kedelapan tawaf ibadah, yang kesembilan tahallul, dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Materi yang ketiga yaitu fikih jenazah. Fikih jenazah adalah bagian dari ilmu fikih yang mengatur tata cara pengurusan jenazah, mulai dari perawatan hingga penguburan sesuai dengan syariat Islam. Langkah-langkah pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, membacakan niat, membersihkan kotoran dari tubuh jenazah, wudukan jenazah seperti wudu untuk sholat, mandi dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah, dimulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Gunakan sabun atau pembersih yang wangi. Yang kedua, mengkafani jenazah. Kain kafan menggunakan 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar kain untuk perempuan. Prosedurnya, letakkan jenazah di atas kain kafan, bungkus jenazah dengan rapi, dan tutup seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Tata caranya, berdiri menghadap kiblat. Takbir pertama membaca niat dan surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat Nabi. Takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Takbir keempat berdoa untuk diri sendiri dan umat muslim. Selanjutnya yaitu salam ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, menguburkan jenazah. Dengan prosedur, jenazah dibawa ke tempat pemakaman dengan penghormatan, letakkan jenazah di liang lahat menghadap kiblat, timbun dengan tanah sampai rata, membentuk gundukan setinggi 1 jengkal. Doa untuk jenazah dan keluarganya. Adab dalam pengurusan jenazah, menghadapi kematian dengan sabar, tidak meratap atau berlebihan dalam kesedihan, mendoakan jenazah, selalu mendoakan ampunan dan rahmat untuk jenazah, mengikuti tata cara yang benar, mengurus jenazah sesuai tuntunan syariah dan menjaga kehormatan jenazah. Materi yang keempat yaitu ada fikih kurban. Kurban adalah ibadah dalam Islam berupa penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berkurban hukumnya yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan atau yang hampir diwajibkan. Ada juga dasar hukumnya di Al-Quran surat Al-Kautsar dan surat Al-Hajj. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda tentang pentingnya berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan kurban, penyembelih harus muslim dan berniat karena Allah. Waktu penyembelihan setelah salat Idul Adha sampai hari tasyrik. Cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan menyebut nama Allah. Syarat usia hewan kurban. Kambing usia 2 tahun masuk tahun ketiga, domba usia 1 tahun masuk tahun kedua, unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi usia 2 tahun masuk tahun ketiga.
1 unta dan 1 sapi untuk kurban 7 orang. Kalau 1 orang juga boleh, itu akan lebih bagus. Tapi, jika 1 kambing dan 1 domba itu hanya untuk 1 orang saja. Perkara yang membuat hewan kurban tidak sah. 4 perkara yang membuat hewan kurban tidak sah. Yang pertama yaitu matanya buta sebelah, yang kedua kakinya pincang, yang ketiga hewannya sakit, dan yang terakhir yaitu hewan yang kurus. Jika hewan yang akan dikurbankan memiliki kriteria tersebut, maka bisa saja itu tidak sah ya kurbannya. Cara pembagian daging kurban. Ada 3 cara pembagian daging kurban, yaitu sepertiga untuk pemilik kurban. Bagian ini boleh dikonsumsi oleh keluarga pemilik kurban, boleh juga dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Yang kedua yaitu ada sepertiga untuk dihadiahkan. Bagian ini diberikan kepada teman, tetangga, atau kerabat yang tidak termasuk golongan fakir miskin. Tujuannya adalah mempererat hubungan sosial dan silaturahmi. Yang ketiga, ada sepertiganya untuk fakir miskin. Bagian ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu fakir dan miskin. Prioritas utama adalah memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hikmah kurban. Yang pertama itu adalah spiritual, mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kedua ada sosial, berbagi daging kurban kepada yang membutuhkan. Yang ketiga ada ekonomi, meningkatkan perputaran ekonomi terutama bagi peternak. Materi selanjutnya, fikih kurban 2 yaitu akikah. Akikah adalah ibadah dalam Islam berupa penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Akikah dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, namun jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan pada hari ke-14, ke-21, atau kapan saja saat mampu. Dasar hukum akikah, hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Disembelihkan hewan untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jenis dan jumlah hewan akikah. Untuk anak laki-laki, 2 ekor kambing atau domba. Untuk anak perempuan, 1 ekor kambing atau domba. Hewan harus sehat dan tidak cacat, sama seperti hewan kurban. Tata cara akikah. Yang pertama ada penyembelihan, dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Dapat dilakukan oleh orang tua atau wakilnya. Yang kedua ada cukur rambut. Rambut bayi dicukur setelah penyembelihan hewan. Berat rambut ditimbang dan dinilai emas atau silvernya disedekahkan. Yang ketiga, pemberian nama. Pada hari ke-7, anak juga diberikan nama yang baik. Pembagian daging akikah. Daging akikah dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Sebagian daging dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, berbeda dengan kurban yang umumnya dibagikan dalam keadaan mentah. Hikmah akikah. Yang pertama ada syukur, ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Yang kedua ada perlindungan, anak menjadi terlepas dari gadaian dengan akikahnya. Yang ketiga ada silaturahmi, mempererat hubungan sosial dengan berbagi daging. Yang keempat itu ada sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Materi yang keenam yaitu fikih keluarga. Fikih keluarga adalah bagian dari ilmu fikih yang membahas hukum-hukum Islam terkait dengan keluarga. Mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga masalah perceraian dan warisan. Yang pertama ada pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga sesuai dengan syariat Islam. Kriteria saat mencari calon pasangan yaitu utamakan yang mengerti agama dan beriman kepada Allah SWT. Jodoh itu cerminan seperti diri sendiri. Jika lelaki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Jika lelaki yang keji atau penjinah, maka akan mendapatkan perempuan yang keji juga atau penjinah. Rukun nikah, yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 saksi, yang kelima ijab dan qabul. Syarat sah, Islam, balik, berakal, tidak dalam ikatan pernikahan yang dilarang. Yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak dan kewajiban suami. Hak ditaati oleh istri dalam perkara yang makruh baik, hak memperoleh layanan dan penghormatan.
Kewajibannya yaitu menafkahi keluarga, memberi perlindungan, dan mendidik istri serta anak-anak. Yang kedua, hak dan kewajiban istri. Hak mendapatkan nafkah lahir dan batin, diperlakukan dengan baik, memperoleh pendidikan, dan kasih sayang. Kewajibannya yaitu menaati suami dalam perkara yang makruh, mengelola rumah tangga, dan menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga ada perceraian. Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis perceraian yang pertama ada talak, pernyataan cerai dari suami kepada istri. Yang kedua ada khulu, perceraian atas permintaan istri dengan menyebar tebusan kepada suami. Yang ketiga ada cerai gugat atau fasakh, perceraian melalui pengadilan atas sebab-sebab tertentu, misalnya kekerasan, tidak memberi nafkah. Yang keempat ada iddah, masa tunggu bagi istri yang diceraikan sebelum boleh menikah lagi, umumnya 3 kali suci. Yang keempat adalah warisan. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris setelah meninggal dunia, sesuai dengan hukum Islam. Ahli waris, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat. Pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hikmah fikih keluarga. Keharmonisan, mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Perlindungan, memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga. Keadilan, menjamin keadilan dalam hak dan kewajiban serta pembagian harta. Materi yang terakhir yaitu ruh dan nafs dalam Islam. Ruh dan nafs adalah dua konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan aspek spiritual dan psikologis manusia. Ruh adalah esensi spiritual yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh manusia menjadikannya hidup. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ciri-ciri ruh. Ruh adalah ciptaan Allah yang paling halus dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Ruh merupakan sumber kehidupan dan kesadaran manusia. Ketika ruh keluar dari tubuh, maka manusia mengalami kematian. Nafs sering diterjemahkan sebagai jiwa atau diri, mencakup aspek psikologis dan emosi manusia. Nafs memiliki berbagai tingkatan dan kondisi yang mempengaruhi perilaku manusia. Tingkatan nafs. Nafs al-amarah, jiwa yang memerintah keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, merajuk pada jiwa yang cenderung mengikuti hawa nafsu dan godaan. Nafs al-lawamanah, jiwa yang mencela. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, jiwa yang menyadari kesalahan dan menyesal setelah melakukan dosa. Yang ketiga, nafs al-mutmaimanah, jiwa yang tenang. Surat Al-Fajr ayat 27-28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jiwa yang tenang dan puas karena ketaatannya kepada Allah. Hubungan antara ruh dan nafs. Ruh adalah sumber kehidupan dan esensi spiritual yang tidak berubah. Nafs adalah aspek psikologis dan emosional yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi iman dan perilaku manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa mendidik nafs atau jiwa kita agar tidak menjadi jiwa yang buruk dan menjadikan jiwa kita yang takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi, ruh memberikan kehidupan sementara nafs menentukan perilaku dan orientasi hidup manusia. Peningkatan spiritualitas ruh dapat memperbaiki nafs, mengarahkan menuju kebaikan dan ketenangan. Sekian ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.